Akhirnya yang ditunggu-tunggu tolak bala jalan di daun segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Hafizah Fisa. Nah, siapa nih yang penasaran bagaimana adat Bontang Kuala kalau lagi ritual tolak bala? Nah, ini dia videonya dari awal sampai akhir. Jadi kalau penasaran ditonton terus ya videonya sampai habis. Nah, ini pertama-tama mertua aku pakai sarung dulu, lalu duduk. Ini dia dengan saudaranya yang laki-laki ya. Dan ritual ini segera dimulai, dan ini Sandronya lagi siap-siapin apa aja yang mau disusun. Jadi di sini aku nggak terlalu banyak menjelaskan ya, karena aku juga nggak terlalu paham. Seperti di awal video yang aku jelaskan, di sini aku dilarang banyak tanya karena aku lagi hamil. Jadi di sini aku kurang menjelaskan ya, karena takut salah. Jadi yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir, part 1 sampai part 3 mungkin sedikit paham ya. Jadi video tolak bala ini percaya tidak percaya sesuai keyakinan aja ya, dan diambil baiknya, dibuang buruknya. Dan mari kita nonton sama-sama ritualnya sampai selesai ya. Oh ya, di sini videonya aku percepat supaya durasinya nggak kepanjangan, dan di sini itu mertua aku sedih banget ya. Dan seperti biasa ada penonton setia di balik layar, yaitu kami. Dan ini ternyata ketan yang berbentuk alu disusun seperti tumpeng, lalu diikat daun kelapa. Dan ini ada juga pipihan ketan, ternyata disusun di atasnya, lalu ditancapkan telur, dan perintilannya disusun di sampingnya seperti ayam bakar, ikan bakar, tumpi, ada peleso. Peleso itu kelapa dengan gula merah ya, dan juga ada pisang. Pokoknya kayak gini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke ritual selanjutnya. Ini pemberian bedak kuning. Jadi yang diberi itu kening dan kedua tangan. Jadi bedak kuning ini sebagai syarat aja, dan semua diolesin ke keluarga ya. Nah, ini satu persatu maju untuk diolesin. Tapi yang diutamakan dulu sesepuh atau orang tua, lanjut ke dewasa dan anak-anak. Pokoknya semuanya kena conteng ya. Dan lanjut ini giliran aku kena conteng, dan lanjut ini anak aku juga dan sepupunya. Pokoknya tua muda kena conteng semua ya. Bisa, sudah ketua. Oke, lanjut lagi. Setelah semuanya kena conteng atau pemberian bedak kuning, lanjut ritual jalan di daun. Tapi ini disusun dulu ya, dari tempat mertua duduk lanjut keluar. Pokoknya 21 daun disusun sampai keluar. Dan ini kita udah mau siap-siap jalan di daun, tapi kita tunggu dulu sesepuh atau mertua aku yang membuka jalan. Jadi kita mulai jalannya dari luar. Kita wajib nginjak daunnya, dipimpin oleh mertua laki-laki dengan mertua perempuanku. Lanjut
ada saudaranya, lanjut sepupunya dan anak-anaknya, lalu disusul keluarga dan anak cucunya seperti ini ya. Semuanya jalan di daun, dan ini ada juga yang nutupin kepalanya daun. Aku nggak tahu ini untuk apa. Jadi kita jalan di daun itu lumayan panjang, tapi ini belum kumpul keluarga semua ya. Ini baru sebagian karena keluarga mertua aku itu keluarga besar, banyak banget. Mungkin separuh dari Bontang Kuala itu keluarganya semua ya. Dan walaupun ritual ini ritual tolak bala, tapi ini seru banget karena kita dilibatkan semua. Jadi ini pengalaman pertama aku ya. Mungkin teman-teman ada juga ritual sama seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar ya. Atau mungkin ada teman-teman yang baru lihat. Aku juga ini baru lihat ya teman-teman. Memang di Bontang Kuala ini, tepatnya di Kaltim, adatnya itu masih kental banget ya. Walaupun ini daerah kota, tapi aura mistisnya ini masih kental. Dan di Bontang Kuala ini nggak bisa sebut macam-macam ya kalau kita mau jalan, atau ada yang suguhkan seperti kopi atau makanan, kita harus nyantap, kalau tidak kita ke pohonan. Dan itu nyata ya teman-teman, kalau ke pohonan, arti ke pohonan itu kena musibah. Jadi kalau ada yang nawarkan makanan, kita harus nyantap atau cicipin ya, walaupun sedikit supaya terhindar dari musibah. Sedikit cerita, ada tetangga aku yang baru merantau datang ke Bontang. Dia disuguhkan makanan atau minuman oleh keluarganya, tapi dia itu nggak sentuh karena dia buru-buru, dan dia sudah dibilangin nanti ke pohonan loh, tapi dia nggak percaya. Dan setelah dia keluar dari rumah, ternyata dia kecelakaan, dan dari situ dia percaya namanya ke pohonan ya. Nggak mau dia lain Oke, lanjut lagi. Ini mertua aku udah sampai di pintu. Walaupun mertua aku itu susah jalan, tapi dia kuat-kuatin ya supaya berjalan lancar. Dan mertua aku ini sedih banget, antara bahagia dan sedih. Bahagianya itu hajatnya udah selesai, dan sedihnya itu dia ingat saudaranya ya. Dan di sini kita semua wajib masuk dulu, dan setelah ritualnya selesai baru kita disuruh keluar ya. Lanjut ritual selanjutnya, ini mertua aku duduk di tempatnya seperti semula, dan di sini sandronya bakar dupa. Jadi ini ritual terakhir, dan di sini ada baca-bacanya juga ya, tapi aku juga kurang paham. Dan setelah selesai dibaca-bacain, lanjut ini sandronya keluarin kerisnya, dan kerisnya ini didekatkan kepala, dan ternyata setelah itu sandronya kesurupan. Kata ipar aku, ritual ini terlambat, makanya leluhurnya marah. Dan di sini kami panik semua ya, soalnya sandronya itu nancapkan keris di perutnya. Jadi kita harus buru-buru keluar, tapi sebelum itu kita pegang tumpengnya dulu, lanjut kita disuruh keluar semua. Jadi di sini harus wajib untuk pegang tumpengnya ya, ceritanya tolak bala gitu, supaya neneknya nggak minta-minta lagi. Jadi kita disuruh keluar semua supaya buka jalan agar leluhurnya bisa keluar ya. Dan setelah kita keluar semua, alhamdulillah sandronya sadar, dan ritualnya berjalan dengan lancar walaupun ada insiden sedikit ya. Jadi seperti ini ya ritual tolak bala jalan di daun. Jadi ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja, dan sesuai dengan adat istiadat. Jadi video ini sekedar berbagi bagaimana adat istiadat Bontang Kuala, karena di setiap daerah adatnya berbeda-beda ya, jadi kita saling menghargai. Oke, lanjut lagi. Setelah ritualnya udah selesai, waktunya kita makan-makan. Di sini kita makan soto ya. Dan setelah makan-makan, ini waktunya yang ditunggu-tunggu, yaitu cuci piring. Dan yang cuci piring ini ponaan suami semua. Terima kasih ya udah ikut andil dan udah bantu-bantu melancarkan acara ini. Oke, lanjut lagi. Ini ipar aku bungkus baskomnya yang berisi pisang dan lain-lain. Ini dibungkus supaya bisa dibawa pulang sandronya. Alhamdulillah ritualnya udah selesai, dan sandronya juga udah mau pulang. Jadi kayak gini ya teman-teman. Oke, sekian dulu video aku. Terima kasih sudah mengikuti. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.